Langit di atas sekte T, Enki, Z, Enki, berwarna pucat, seperti abu yang belum sempat jatuh. Awan menggantung rendah, seolah menahan napas. Di halaman pengadilan sekte, ratusan murid berdiri berbaris, namun hanya satu sosok yang berada di tengah lingkaran Ye, En, Sengge. Ia berdiri tegak tanpa borgol, tanpa luka, tanpa ekspresi, seakan keputusan yang akan dijatuhkan kepadanya bukan tentang hidup atau mati, melainkan debu yang tak layak dipikirkan. Akar spiritual kosong, tidak mampu merasakan aliran K, suara L, OC, NJJ, menggema, tenang namun dingin. Sekte T, Enki, Z, N, Ki, tidak memelihara beban. Beberapa murid berbisik, ada yang menertawakan, ada yang merasa lega, karena bukan nama mereka yang disebut hari ini. Di antara kerumunan itu, Ki, NY, Oru, melipat tangan, senyum tipis menggantung di bibirnya, senyum seorang pemenang yang tahu dunia selalu memihak yang kuat. Ye, En, Sebulu, menatap lurus ke depan. Tidak menyangkal, tidak memohon. Sejak awal, ia memang tak pernah merasakan apa yang orang lain sebut sebagai Qi. Saat murid lain bermeditasi dan bersinar, ia hanya mendengar keheningan. Mulai hari ini, lanjut L, OC, NGJ, kau bukan lagi murid sekte ini. Segala catatan tentangmu akan dihapus. Kau tidak pernah ada. Kata-kata itu seharusnya berat, namun bagi Ye, Ens, Endgame, kalimat tersebut terasa ringan. Seolah sesuatu yang menahannya selama ini, akhirnya dilepaskan. Ia membungkuk sekali, bukan sebagai murid, bukan sebagai permohonan, melainkan sebagai penutup. Dua tetua sekte membuka formasi. Tanah di bawah kaki Ye, En, M retak, membentuk lingkaran hitam yang berdenyut pelan. Formasi pembuangan. Tujuannya hanya satu lembah tanpa nama. Tempat yang tidak tercatat dalam peta sekte. Tempat yang bahkan tidak disebut dalam kitab langit. Saat tubuhnya jatuh, udara tidak berteriak. Tidak ada suara angin. Dunia seolah memutuskan untuk diam. Di atas, beberapa murid memalingkan wajah. Mereka percaya telah menyaksikan akhir dari seseorang yang gagal. Tak satu pun menyadari bahwa pada detik itu, sesuatu justru telah diputus bukan dari sekte, melainkan dari langit. Gelap menyambutnya. Bukan kegelapan yang menakutkan, melainkan ketiadaan. Tidak ada arah. Tidak ada bawah atau atas, hanya rasa jatuh yang tak berujung. Lalu, perlahan, jatuh itu berhenti. Ye, En, NM, membuka mata. Ia terbaring di tanah retak berwarna kelabu. Udara terasa berat namun bersih, seperti belum pernah disentuh makhluk hidup. Langit di atas lembah tidak biru, tidak hitam melainkan kosong, seolah belum selesai diciptakan. Ia duduk perlahan, tubuhnya tidak terluka. Bahkan, napasnya terasa lebih stabil daripada sebelumnya. Di kejauhan, sesuatu berdiri. Sosok wanita berjubah pucat. Rambutnya tergerai tanpa diikat. Matanya tidak memantulkan cahaya, namun memandangnya seolah sudah lama menunggu. Kau jatuh cukup jauh, ucapnya pelan. Suara itu tidak bergema, tidak bergetar. Namun setiap kata terasa langsung berada di dalam kepala Ye, En, M. Ini di mana? Tanya Ye, En, M. Endgame. Suaranya serak, seperti jarang digunakan. Wanita itu tersenyum samar. Senyum yang tidak mengandung emosi. Tempat yang tidak didengar langit, jawabnya. Dan kau adalah yang pertama datang ke sini setelah lama sekali. Ye, En, M. Menatap sekeliling. Tidak ada K yang mengalir. Tidak ada denyut dunia seperti di sekte. Namun anehnya, ia tidak merasa lemah. Justru sebaliknya, ada sesuatu di dalam dadanya yang pelen-pelen menjadi jelas. Bukan energi, bukan kekuatan, melainkan rasa. Ada. Wanita itu melangkah mendekat. Setiap langkahnya tidak meninggalkan jejak. Namaku S, W, Y, N, katanya. Dan mulai hari ini, kau tidak perlu lagi meminta izin untuk ada. Y, N, M. Menatapnya. Untuk pertama kalinya sejak ia dikeluarkan dari sekte, alisnya bergerak sedikit. Di langit yang tak bernama,
Sesuatu bergetar sangat halus, nyaris tak terasa. Jauh di atas dunia, sebuah urutan cahaya berkilau redup, lalu berkedip sejenak, seolah kehilangan satu data yang tak pernah ia sadari ada. Dan di lembah sunyi itu, seorang pemuda yang telah dihapus dari catatan dunia, menarik napas panjang. Tanpa disadari siapapun, sebuah eksistensi baru saja lahir. Lembah tanpa nama, tidak memiliki pagi atau malam. Cahaya di sana tidak bergerak, tidak berubah arah, seolah waktu enggan bekerja terlalu keras di tempat itu. Engem duduk bersila di atas tanah kelabu sejak ia terbangun, sementara keheningan menyelimuti segalanya. Ia menunggu sesuatu terjadi, namun tidak ada apa-apa. Tidak ada chi yang bisa dirasakan. Tidak ada energi yang mengalir di meridian. Jika ini dunia kultivasi biasa, ia seharusnya sudah mati perlahan. Tapi anehnya, tubuhnya justru terasa lebih utuh. Kau tidak perlu duduk seperti itu. Suara S-W-I-N terdengar dari belakangnya. Ia muncul begitu saja, tanpa langkah, tanpa bayangan. Bukankah ini cara bermeditasi? Tanya Engem, datar. Itu cara meminta izin. Jawabnya singkat. Di sini, tidak ada yang memberi izin. Shembungge membuka mata. Kata-kata itu terasa sederhana, namun mengandung sesuatu yang tidak pernah ia dengar sebelumnya. Selama ini, setiap teknik, setiap napas, selalu diajarkan sebagai cara meminjam kekuatan. Kalau begitu, katanya perlahan, apa yang harus kulakukan? S-W-I-E-N menatapnya lama, seolah menimbang sesuatu yang bahkan tidak berbentuk pikiran. Tidak melakukan apapun. Jawabnya, hari jika bisa disebut hari berlalu dalam diam. N10 hanya berjalan, duduk, berdiri. Kadang, ia menatap tangannya sendiri. Kadang ia memejamkan mata, bukan untuk bermeditasi, melainkan untuk merasakan keberadaannya sendiri. Perlahan, ia menyadari sesuatu yang aneh. Tanah di bawah kakinya terasa lebih padat saat ia melangkah. Udara di sekitarnya menjadi lebih tenang saat ia berhenti. Bahkan keheningan seolah mengikuti ritme napasnya. Ini bukan kekuatan, gumamnya suatu saat. S-W-E-N yang berdiri tak jauh darinya mengangguk pelan. Benar, ini bukan kekuatan. Lalu apa? Keberadaan. Kata itu jatuh seperti batu ke permukaan air yang sangat tenang. Sengem tidak sepenuhnya mengerti, tapi dadanya bergetar pelan. Seolah sesuatu di dalam dirinya merespons. Di tempat lain, jauh dari lembah, LOC, NGJ tiba-tiba terbangun dari meditasinya. Alisnya berkerut, formasi di sekelilingnya bergetar singkat, lalu stabil kembali. Aneh, gumamnya. Aliran ki barusan, seperti kehilangan arah sesaat. Ia menggeleng, menganggapnya gangguan kecil. Di dunia ini, ki selalu patuh pada langit. Tidak mungkin ada pengecualian. Namun pada saat yang sama, di lembah tanpa nama, N berdiri. Ia tidak memanggil ki, tidak memusatkan napas. Ia hanya berdiri. Dan untuk pertama kalinya, tanah di sekelilingnya retak bukan karena tekanan energi, melainkan karena ketidakselarasan. S-W-N tersenyum sangat tipis. Kau mulai mengerti, katanya. Singem menyadari perubahan itu pada hari keberapa ia sendiri tidak tahu. Waktu tidak meninggalkan bekas di lembah, namun sesuatu di dalam dirinya jelas tidak sama seperti saat ia pertama jatuh. Setiap kali S-W-I-N memanggil namanya, dadanya terasa hangat sesaat. Bukan emosi, bukan kebanggaan, melainkan resonansi. Kenapa setiap kali kau menyebut namaku, rasanya berbeda? Tanya Engem. Suatu ketika, S-W-I-N menatapnya lama, lalu mengalihkan pandangan ke langit kosong di atas lembah. Karena namamu mulai diakui, katanya. Diakui oleh siapa? Oleh dirimu sendiri. Ia melangkah mendekat dan berdiri tepat di depan Engem. Untuk pertama kalinya, jarak mereka begitu dekat, hingga ia bisa melihat pantulan samar dirinya di mata wanita itu. Dunia ini, lanjutnya, dibangun atas nama, gunung punya nama, sungai punya nama,
Bahkan langit punya nama. Yang tidak punya nama, tidak pernah benar-benar ada. Ens Enggem. Terdiam. Sejak kecil, namanya selalu disebut dengan nada meremehkan. Murid gagal, beban, sekte, bayangan, kosong. Lalu aku tanyanya, "Kau ada?" Jawab S.W.N. Tenang, tapi langit tidak mencatatmu. Itu sebabnya kau dibuang. Kata dibuang kali ini tidak melukai, justru terasa seperti kebenaran yang netral. Ia menunduk, lalu mengucapkan namanya sendiri. Pelan, Y.N. Senggem. Saat suku kata terakhir keluar, lembah bergetar halus. Retakan di tanah menyatu kembali, seolah realitas sendiri sedang menyesuaikan diri. S.W.Y.N. menatapnya dengan ekspresi yang nyaris bisa disebut kagum. "Bagus," katanya, "mulai sekarang, setiap kali kau menyebut namamu, dunia akan mendengarnya sedikit." Di saat yang sama, di aula inti sekte T, Enki, Z, Enki, Z, Un, Q, NY, Oru, membuka mata dari kultivasi. Keringat dingin membasahi pelipisnya. "Apa barusan?" bisiknya. Ia merasa seolah sesuatu memandangnya, meski tidak ada siapapun di ruangan itu. Jauh di atas segalanya, di luar ruang dan waktu, urutan cahaya bernama T, NY, OX, berdenyut pelan. Sebuah simbol kecil muncul di pinggir sistemnya, sebuah anomali tanpa kategori. Entitas tidak terdaftar cahaya itu berkedip, lalu, untuk pertama kalinya sejak dunia ini terbentuk, sistem langit menunda pemrosesan. Di lembah sunyi, Ens Enggem berdiri dengan tenang. Ia tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Ia hanya tahu satu hal. Saat ini, saat ia mengucapkan namanya sendiri, dunia tidak lagi sepenuhnya diam. N1NJ mulai berjalan lebih jauh ke dalam lembah tanpa nama. Tidak ada peta, tidak ada arah mata angin. Namun setiap langkahnya terasa tepat, seolah tempat itu sendiri menyesuaikan jalur agar ia tidak tersesat. Ia menyadari sesuatu yang ganjil kakinya tidak lagi meninggalkan jejak di tanah kelabu. Bukan karena melayang, melainkan karena tanah itu kembali rata sesaat setelah diinjak. "Tempat ini mengingatmu," ujar S.W.Y.N. dari sampingnya. Ia berjalan sejajar, namun tidak pernah banner-banner sejajar. Selalu sedikit di depan atau di belakang, seperti bayangan yang tak ingin sepenuhnya terlihat. "Mengingat," ulang Y.N.M.N.G. Ya, segala sesuatu yang tidak dicatat langit hanya bisa mengingat dengan caranya sendiri. Mereka berhenti di depan sebuah batu hitam tinggi. Permukaannya halus, seperti dipoles tangan tak kasat mata. Batu itu berdiri sendirian, tanpa ukiran, tanpa simbol. "Apa ini?" tanya Ens Enggem. "Penanda," jawab S.W.Y.N. "Bukan untuk dunia, untukmu." N1NG menyentuh batu itu. Tidak ada aliran chi, tidak ada pantulan energi. Namun saat telapak tangannya menempel, ia merasakan sesuatu yang sangat asing, seolah batu itu mengenal denyut jantungnya. Ia menarik tangan. Batu itu retak perlahan, lalu kembali menyatu. Tidak rusak, tidak berubah. Namun udara di sekitarnya menjadi lebih berat. S.W.Y.N. menatapnya dalam diam. "Mulai sekarang," katanya, "kemanapun kau melangkah, tempat itu akan menyisakan ruang untukmu." Pada saat yang sama, di sebuah kota kultivator jauh dari lembah, seorang pedagang tua tiba-tiba tersandung tanpa sebab. Ia menoleh ke belakang, jantungnya berdebar, meski jalanan kosong. "Kenapa barusan? Seperti ada seseorang lewat," gumamnya. Tak ada yang menjawab. Untuk pertama kalinya sejak ia jatuh, Ens Enggem meninggalkan lembah tanpa nama, bukan karena ia berjalan keluar, melainkan karena dunia di luar mendekat. Kabut tipis terbelah, memperlihatkan tepi lembah yang sebelumnya tidak pernah terlihat. Di baliknya, hutan gelap berdiri sunyi, penuh dengan kehidupan yang bergerak terlalu pelan. "Kau sudah bisa melangkah keluar," ujar SWY. "Tapi ingat, di mata dunia,
kau tetap tidak ada. Apa bedanya dengan sebelumnya? Tanya Ye. Ens, Enggem. S, W, Y, N menoleh. Matanya untuk sesaat memantulkan sesuatu yang nyaris seperti senyum. Sekarang, itu pilihan. Ia melangkah lebih dulu. Ye, Enshe, Enggem mengikuti. Begitu mereka memasuki hutan, suara dunia kembali daun bergesek. Serangga berdesis, napas makhluk hidup. Namun anehnya, tak satupun makhluk bereaksi terhadap keberadaan Ye, N, Enggem. Seekor binatang buas melintas di dekatnya, lalu berhenti. Matanya kosong, seolah tidak melihat apapun di hadapannya. Ia mengendus udara, lalu pergi. Aku tidak terlihat, gumam Ye, Enggem. Bukan tidak terlihat, jawab S, W, E, N, tidak dikenali. Di kejauhan, sekelompok kultivator melintas, berbincang keras. Ye, Enggem berdiri di tengah jalur mereka. Tak seorang pun menabraknya. Mereka berbelok tanpa sadar. Seolah ada kekosongan yang harus dihindari. Salah satu dari mereka berhenti tiba-tiba, menoleh bingung. Tadi, jalannya terasa sempit ya, perasaanmu saja, sahut temannya. Ye, Enggem menatap punggung mereka menjauh. Tidak ada kemarahan, tidak ada kepuasan, hanya pemahaman dingin bahwa dunia ini berjalan di atas pengakuan. Apa aku harus kembali? Tanyanya. Belum, jawab S, W, I, N. Kau perlu melihat. Mereka tiba di sebuah desa kecil. Api unggun menyala. Anak-anak tertawa. Kehidupan biasa, jauh dari sekte dan langit. Ye, Enggem berdiri di tepi desa. Tak terlihat, tak dikenali. Namun, saat ia melangkah satu langkah ke depan, beberapa obor meredup bersamaan. S, W, Y, N menatapnya tajam. Hati-hati, keberadaanmu masih belum stabil. Y, Enggem berhenti. Api kembali normal. Ia mengangguk pelan. Di kejauhan, di lapisan tertinggi langit, T, NY, OX mencatat fluktuasi aneh, bukan energi, bukan hukum, melainkan kehadiran tanpa izin. Sistem itu tidak mengerti, dan untuk pertama kalinya, langit tidak tahu harus memperbaiki apa. Desa kecil itu tidak pernah tahu bahwa sesuatu telah berubah. Penduduk tetap bangun, bekerja, tertawa, dan tidur seperti biasa. Namun sejak malam Ye, Enggem berdiri di tepinya, hal-hal kecil mulai bergeser. Air sumur terasa lebih dingin dari biasanya. Api lebih sulit dinyalakan. Anak-anak yang biasanya berisik mendadak diam tanpa alasan, seolah merasakan tekanan yang tidak bisa mereka jelaskan. Ye, Enggem berdiri di luar desa, mengamati. Ia tidak masuk. Ia tidak ingin merusak keseimbangan yang rapuh itu. Apa ini salahku? Tanyanya pelan. SWY-N tidak langsung menjawab. Ia menatap desa dengan pandangan yang sulit dibaca. Dunia ini terbiasa diatur, katanya akhirnya. Saat sesuatu yang tidak bisa diatur muncul, dunia bingung. Enggem menunduk. Untuk pertama kalinya sejak ia jatuh, ada rasa yang mirip dengan tanggung jawab. Di kejauhan, seorang anak kecil terjatuh tanpa sebab. Ibunya berlari panik, memeluknya erat. Tidak ada luka. Namun anak itu menangis keras, menunjuk ke arah kosong, ke arah Ye, N, berdiri. Ada orang, gumam si anak. Ibunya menoleh. Tidak melihat apa-apa, namun tubuhnya menggigil sesaat, seolah melewati bayangan dingin. S, W, Y, N bergerak cepat. Ia berdiri di antara Ye, Enggem, dan desa, mengangkat tangannya perlahan. Tekanan itu mereda. Kau belum siap, katanya tegas. Jika kau terus berada dekat manusia biasa, dunia akan memaksakan pengakuan. Itu berbahaya. Untuk mereka, tanya Ye, Enggem, untukmu. Mereka mundur. Desa kembali tenang, meski bekas keganjilan itu tertinggal seperti mimpi buruk yang akan sulit diingat keesokan harinya. Di saat yang sama, jauh di sekte T, Enki,
Beberapa formasi pelindung bergetar bersamaan. Para tetua membuka mata hampir serempak. Qi tidak stabil, ujar salah satu dari mereka. Bukan berkurang, sahut yang lain. Seperti dialihkan. LOC NGJ berdiri di tengah aula. Wajahnya suram. Ia teringat pemuda yang ia buang tanpa ragu. Nama yang seharusnya sudah dihapus. Endgame, ia menepis pikiran itu. Mustahil. Di jalur pegunungan utara, seorang pria berjubah kelabu berdiri diam di atas tebing. Angin bertiup kencang, namun jubahnya tidak bergerak. N menatap dunia di bawahnya dan sesuatu yang tidak terlihat oleh orang lain. Retakan, gumamnya, bukan di tanah, tapi di urutan. Ia menutup mata, lalu membukanya kembali. Garis-garis halus muncul di penglihatannya, seperti bayangan tipis yang memotong realitas. Dan di pusat salah satu retakan itu, ada kehampaan yang terasa padat. Menarik, katanya pelan. Ia melangkah maju dan dunia di depannya bergeser sedikit, seolah memberinya jalan. N berhenti, alisnya terangkat. Bukan kultivator, katanya pada dirinya sendiri, dan bukan manusia biasa. Ia mengikuti arah retakan itu, menuruni gunung, melintasi hutan, hingga mendekati area yang bahkan peta resmi tidak mau mencatat. Di tepi lembah tanpa nama, ia berhenti. Udara di sana terasa salah. Tidak ada tekanan, tidak ada aura, namun setiap nalurinya berteriak agar ia tidak melangkah sembarangan. Ada seseorang di sana, ujarnya ke udara kosong. Aku tidak datang sebagai musuh. Tidak ada jawaban, namun beberapa langkah di belakangnya, Endgame berdiri, menatap punggung pria asing itu. Ia tidak tahu kenapa, tapi untuk pertama kalinya sejak ia keluar dari sekte, seseorang hampir menyadarinya. N muncul di sampingnya. Tatapannya tajam. Dia bisa melihat bekasmu, katanya pelan. Bukan dirimu, bekasnya. Apakah itu masalah? Tanya NGM. Belum, jawabnya. Tapi dunia mulai mencari alasan. N menarik napas panjang. Ia tidak melihat apapun, namun ia membungkuk sedikit, seolah memberi hormat pada kehampaan. Siapapun kau, katanya tenang. Kau tidak seharusnya ada, tapi kau ada. Ia tersenyum tipis. Aku ingin melihat bagaimana dunia akan menjelaskanmu. Ia berbalik dan pergi, meninggalkan lembah dengan langkah ringan. Semima menatap arah kepergiannya lama. Untuk pertama kalinya, ia menyadari satu hal penting. Ia mungkin tidak ingin dilihat, tapi dunia tidak akan bisa terus berpura-pura buta. Sekte NQ dak runtuh. Belum. Namun sejak beberapa hari terakhir, para murid merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Teknik berjalan seperti biasa. Formasi tetap utuh, namun hasilnya kosong. Ki yang seharusnya padat terasa encer, seperti air yang terlalu sering dipakai. Oru berdiri di arena latihan. Telapak tangannya menyala pucat. Ia mengerahkan teknik andalannya, cahaya peminjaman langit. Biasanya, satu gerakan sudah cukup membuat udara bergetar. Kali ini, cahaya itu berkelip, lalu padam. Apa-apaan ini? Desisnya. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Para murid lain saling berpandangan. Beberapa mencoba mengaktifkan teknik mereka sendiri. Hasilnya sama berjalan, tapi terasa seperti setengah hati. Di aula dalam, LOC NGJ menatap altar sekte. Simbol-simbol langit di sana masih bersinar, namun sinarnya tidak lagi menenangkan. Langit tidak memutus, gumamnya. Lalu kenapa? Di luar sekte, gunung-gunung kecil mulai menunjukkan retakan halus. Bukan retakan fisik, melainkan ketidaksinkronan. Sungai mengalir sedikit melenceng dari jalurnya. Burung terbang berputar tanpa arah sebelum akhirnya pergi. Semuanya kecil, sepele, mudah diabaikan. Namun bagi dunia, ini adalah tagihan bukan karena kesalahan hari ini,
melainkan karena sesuatu yang terlalu lama dicuri. Malam itu, LOC NGJ bermimpi. Ia berdiri di aula sekte yang kosong. Pilar-pilar tinggi menjulang. Namun bayangannya sendiri tidak ada. Di ujung aula, sebuah kursi berdiri, bukan kursi pemimpin sekte, melainkan singgasana tanpa ukiran. Seseorang duduk di sana. Wajahnya tidak jelas. Namun LOC NGJ tahu tanpa alasan yang masuk akal siapa itu. Y.N. N. M. Nama itu keluar dari mulutnya tanpa ia sadari. Sosok di singgasana tidak bergerak. Namun tekanan di udara membuat lutut LOC NGJ bergetar. "Aku tidak mengusirmu," katanya tergesa. Suara bergetar. "Aku hanya menjalankan aturan." Tidak ada jawaban. Singgasana itu retak perlahan, lalu menyatu kembali. Setiap retakan terasa seperti menembus dada LOC. Ia terbangun dengan teriakan tertahan. Jubahnya basah oleh keringat. Di luar, lonceng sekte berbunyi tanpa disentuh siapapun sekali. Para tetua terbangun bersamaan. "Pertanda?" tanya salah satu dari mereka. LOC NGJ menatap ke arah lembah tanpa nama. Meski ia tidak tahu di mana letaknya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya sebagai pemimpin sekte, ia merasa kecil. Pada saat yang sama, di tepi lembah, Y.N. Enggem membuka mata. Ia baru saja berdiri dari keheningan panjang. "Ada yang memanggil namamu," kata S.W.N. pelan. "Siapa?" tanya Y.N. Singgem. Orang yang takut. Ia terdiam, lalu berkata, "Datar, aku tidak melakukan apa-apa." S.W.N. menatapnya. Ekspresinya aneh antara setuju dan waspada. Itulah masalahnya. Di lapisan tertinggi langit, TNYOX akhirnya menandai anomali itu dengan simbol merah. Prioritas, tinggi status, tidak terjelaskan. Untuk pertama kalinya sejak penciptaan dunia, langit mulai mencari satu nama. Awan di atas benua Y.N. T.N. bergerak tidak wajar. Bukan karena angin, melainkan karena urutan. Pola yang selama ribuan tahun rapi, kini berputar sedikit lebih lambat. Seolah menimbang keputusan yang seharusnya tidak perlu dibuat. Di banyak sekte, altar-altar langit menyala bersamaan. Para tetua berlutut tanpa sadar. "Langit sedang memperhatikan," bisik seseorang dengan suara gemetar. Di sekte T, NQ, Z, NQ, simbol utama altar retak halus, lalu berhenti. Retakan itu tidak melebar, tapi cukup untuk membuat jantung LOC NGJ berdegup keras. "Bukan murka," katanya pelan. "Ini pencarian." Sementara itu, jauh dari sekte dan manusia, Y.N. Enggem berdiri di tengah dataran kosong dekat lembah tanpa nama. Tanah di bawah kakinya tenang, terlalu tenang. Udara menurun, bukan tekanan chi, melainkan penurunan urutan, seolah dunia menundukkan kepala, tapi ragu. S.W.N. muncul di sisinya. Kali ini dengan ekspresi serius. "Langit sedang melihat ke bawah," katanya. "Bukan untuk menghukum, tapi untuk memastikan." "Memastikan apa?" tanya Y.N. "Bahwa kau benar-benar ada." Langit berubah warna, bukan gelap, bukan terang, melainkan jernih seperti kaca. Dari kejernihan itu, satu garis cahaya turun perlahan, berhenti beberapa langkah di depan I.E.N. Garis itu tidak panas, tidak dingin, tidak memiliki aura. Namun, dunia di sekitarnya berhenti bergerak. Identifikasi, suara tanpa sumber terdengar, netral, tidak bernada emosi. Y.N. Skarem menatap garis cahaya itu. Ia tidak merasa terancam, tidak juga merasa dihormati. "Siapa yang bertanya?" balasnya. Keheningan jatuh. S.W.Y. menarik napas pelan. "Hati-hati." Garis cahaya bergetar sedikit. Subjek tidak terdaftar. Suara itu kembali terdengar, menyimpang dari semua jalur eksistensi. Y.N. Enggem melangkah maju satu langkah. Tanah di bawahnya
merespons lebih cepat daripada cahaya itu sendiri. Aku tidak meminta untuk didaftarkan, katanya. Untuk pertama kalinya, suara langit terlambat menjawab. Di luar waktu, di dalam struktur yang tidak bisa dilihat, TNYOX berhenti memproses. Urutan-urutan yang biasanya bergerak sempurna, kini menunggu. Data mengalir, namun tidak menemukan kategori objek, YNN, NGM, klasifikasi. Gagal status, tidak bisa dihapus. Simbol-simbol berdenyut. Untuk pertama kalinya, sistem langit menghadapi sesuatu yang tidak bisa diperbaiki dengan pemotongan atau penyesuaian. Kembali ke dunia nyata, garis cahaya di depan Y, N, Enggem, mulai menipis. Subjek, tidak kompatibel, suara itu terdengar lebih pelan. Bukan lemah, tapi ragu. Y, N, Enggem, berdiri diam. Ia tidak menyerang, tidak melawan. Keberadaannya saja sudah cukup membuat urutan di sekitarnya bergeser. Jika kau bukan bagian dari langit, lanjut suara itu, maka kau ancaman. Ancaman bagi apa? Tanya Y, N, Enggem. Bagi keteraturan, ia mengangguk pelan. Keteraturan itu tidak pernah memintaku hidup. Kata-kata itu jatuh tanpa emosi. Namun dunia di sekitarnya bergetar hebat. Gunung jauh retak, sungai berhenti sesaat sebelum kembali mengalir. S, W, Y, N menatapnya tajam. Cukup ia melangkah ke depan, berdiri sejajar dengan Y, N, Enggem, menghadapi cahaya langit. Untuk pertama kalinya, sosoknya terlihat lebih jelas, bukan sepenuhnya manusia. Kau tidak bisa menyentuhnya, katanya dingin, karena ia tidak berada di urutanmu. Garis cahaya bergetar keras, lalu mundur. Langit perlahan kembali keruh. Dunia mulai bergerak lagi. Namun sebelum banner-banner menghilang, suara itu meninggalkan satu kalimat. Eksistensi ini akan dipantau cahaya lenyap. Y, N, Sheng, M. Menatap langit kosong. Tidak ada kemenangan di wajahnya. Tidak ada kelegaan. Apakah ini sudah selesai? Tanyanya. S, W, Y, N menatapnya lama. Tidak, jawabnya. Ini baru awal. Jauh, di lapisan tertinggi, realitas, TNYOX mencatat satu kesimpulan baru, dan untuk pertama kalinya, sistem langit menambahkan catatan manual. Hipotesis baru, dewa tidak selalu lahir dari langit. Setelah langit mundur, dunia tidak kembali seperti semula. Ia menjadi berhati-hati. Sekte-sekte besar mulai menutup formasi tanpa perintah. Para tetua menunda ritual, bukan karena takut gagal, melainkan karena mereka merasakan sesuatu yang tak bisa dijelaskan, seolah setiap doa kini didengar oleh pihak yang salah. Di kota-kota kultivator, orang-orang mulai bermimpi hal yang sama. Mereka berdiri di tanah luas tanpa langit, dan di kejauhan ada sosok berdiri membelakangi mereka. Tidak bergerak, tidak memanggil, namun kehadirannya membuat mereka enggan melangkah lebih jauh. Tak satu pun tahu siapa sosok itu. Namun saat terbangun, nama yang tidak pernah mereka dengar sebelumnya terlintas di benak, lalu menghilang sebelum bisa diingat sepenuhnya. Y, N, M19 duduk di batu hitam lembah, menatap kehampaan. Sejak pertemuan dengan langit, ia merasakan perubahan halus. Dunia di sekitarnya kini menyesuaikan diri lebih cepat. Jika ia diam terlalu lama, angin melambat. Jika ia berdiri, ruang di sekitarnya melonggar. Apa yang terjadi jika aku pergi ke kota besar? Tanyanya. S, W, Y, N berdiri di belakangnya. Mereka akan merasakannya, jawabnya, tanpa tahu apa. Dan jika aku tidak ingin dirasakan, dunia akan merasa ada yang hilang. Y, N, Enggem terdiam. Untuk pertama kalinya, ia menyadari dilema yang tidak bisa diselesaikan dengan menjauh atau mendekat. Di kejauhan, H, Y, CH, N kembali menatap langit dari puncak gunung. Retakan-retakan yang ia lihat sebelumnya kini lebih jelas, lebih rapi, seolah dunia sengaja membiarkannya terlihat. Dunia sudah memilih, gumamnya. Ia memilih untuk diam. Ia tersenyum kecil. Biasanya,
itu berarti seseorang akan bicara. Sekte T, NC, Z, NC. Akhirnya runtuh bukan oleh serangan, bukan oleh bencana, melainkan oleh kesadaran. Formasi inti mereka padam perlahan, satu demi satu, seperti lilin yang kehabisan alasan untuk menyala. Murid-murid tidak kehilangan kekuatan sepenuhnya, namun mereka tidak bisa naik tingkat lagi. Langit tidak lagi menjawab. Di aula utama, LOC NGJ berdiri sendirian. Ia menatap altar retak yang dulu menjadi kebanggaannya. Sekarang, itu hanya batu. Ia tertawa kecil, pahit. Jadi ini harganya. Ia berjalan keluar sekte, menuruni tangga panjang yang dulu terasa megah. Setiap langkah terasa berat, bukan karena usia, melainkan karena penyesalan yang tidak punya tempat untuk pergi. Di kaki gunung, ia berhenti. Seseorang berdiri di sana. YNN tidak menatapnya. Ia hanya berdiri, membelakangi LOC NGJ, seolah sedang menunggu sesuatu yang bukan manusia. LOC NGJ jatuh berlutut. Tidak ada paksaan, tidak ada tekanan. Tubuhnya bergerak sendiri. Aku salah, katanya serak. Aku tidak tahu apa yang kau adalah. YNN menoleh sedikit. Tatapannya tenang, hampir kosong. Aku tidak datang untuk memaafkan, katanya, dan tidak untuk menghukummu. LOC NGJ mengangkat kepala, matanya merah. Lalu untuk apa? Untuk memastikan, jawab YNM, bahwa aku tidak lagi berada di bawahmu. Ia melangkah pergi. Tanah di sekitar LOC NGJ tetap utuh. Sekte di belakangnya tidak hancur. Namun ia tahu segalanya telah berakhir. Di lapisan tertinggi realitas, TNYOX mencatat fenomena baru. Anomali menjadi titik acuan. Langit tidak menolak. Langit tidak menyerang. Langit menunggu. Perubahan itu tidak datang sebagai ledakan. Ia datang sebagai kebiasaan baru. Kultivator tingkat tinggi mulai merasakan hal aneh saat bermeditasi, bukan gangguan, melainkan kekosongan yang tak bisa diisi. Ki tetap ada, teknik tetap bekerja, namun puncak yang dulu mereka kejar terasa semakin jauh. Seolah dunia menolak memberi langkah terakhir. Beberapa dari mereka berhenti bermeditasi sama sekali. Bukan karena putus asa, melainkan karena takut. Di kota-kota besar, para penguasa mulai membangun altar baru. Bukan altar langit. Tidak ada simbol. Tidak ada patung. Hanya ruang kosong yang dijaga ketat. Mengapa altar kosong? Tanya seseorang. Karena kita tidak tahu bentuknya. Jawab yang lain. Nama NC, NGM, mulai beredar bukan sebagai cerita, bukan sebagai legenda, melainkan sebagai kata yang dihindari. Mereka yang mengucapkannya terlalu keras, merasakan dada sesak. Mereka yang menyebutnya dalam doa, tidak mendapat jawaban, tapi juga tidak mendapat penolakan. Seolah dunia sendiri berkata, hati-hati. Di puncak gunung sunyi, HYCHN berdiri menghadap kehampaan. Ia membungkuk perlahan, tidak pada langit, tidak pada manusia. Jadi begini akhirnya, katanya lirih. Dunia memilih fondasi baru. Di lembah tanpa nama, YNGM berdiri sendirian. SWYN tidak lagi terlihat di sisinya. Entah pergi, entah menyatu dengan tempat itu sendiri. Ia tidak merasa kesepian. Untuk pertama kalinya sejak lahir, dunia tidak mendorongnya kemanapun. Langit di atas lembah tetap kosong. Namun, kekosongan itu kini terasa. Sopan, 3 tahun sejak hari ia dikeluarkan dari sekte, tidak ada perayaan, tidak ada penobatan. Namun, di seluruh benua YNLU, TN1, kebiasaan baru telah mengakar. Jika formasi gagal, orang akan diam sejenak lalu menunggu. Jika bencana mendekat, orang akan berhenti berdoa lalu mundur. Jika langit tidak menjawab, mereka akan berkata pelan, biarkan dia tahu. Tidak ada yang tahu kemana doa itu pergi. Namun, di tempat-tempat tertentu, bencana banner-banner berhenti. Gunung yang seharusnya runtuh, memilih diam. Sungai yang hendak meluap,
kembali ke jalurnya, tanpa cahaya, tanpa suara. Suatu hari, seorang anak bertanya pada gurunya, "Guru, kalau langit punya kehendak, lalu siapa dia?" Sang guru terdiam lama, lalu menjawab dengan suara rendah, "Dia yang tidak pernah meminta disembah, di lembah tanpa nama, Sebu, NJ, membuka mata. Ia tidak duduk di singgasana, tidak berdiri di atas dunia, ia hanya ada. Udara di sekitarnya stabil, realitas tidak lagi menolak atau menyesuaikan. Semuanya sudah selesai memilih. SYN muncul sekali lagi, tersenyum samar. Sekarang mereka memanggilmu apa? NGM menatap langit kosong, tatapannya tenang, tidak tertarik. Mereka boleh memanggil sesuka hati, jawabnya. Itu bukan namaku. N tertawa pelan. Benar, tapi dunia butuh sebutan. Di lapisan tertinggi realitas, TNYOX, akhirnya menulis satu baris terakhir bukan sebagai perintah, bukan sebagai hukum. Simpul akhir dewa lahir ketika dunia kehilangan langit. YNM menarik napas perlahan. Ia tidak naik. Ia tidak turun. Ia tidak menguasai. Namun sejak hari itu, setiap makhluk hidup tahu satu hal. Dewa tidak selalu berada di atas. Kadang, ia hanya berdiri. Dan dunia memilih untuk tidak menginjaknya.